tutorial buat kalian semua yang sering ngeluh ngomong aku katanya kecepatan. Nah, jadi kalian tinggal klik videonya dan kalian tinggal klik titik 3 yang ada di kanan atas. Lalu kalian klik kecepatan dan kalian pilih yang di atasnya normal. Udah gitu aja, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, seperti biasa aku mau bikin tutorial edit video jeduk-jeduk di aplikasi Alikmotion kayak yang udah aku tampilin di awal. Nah, langsung aja, di sini aku udah tambahin backsoundnya. Kalian bisa download lewat link di deskripsi dan juga di tweetnya. Kalian bisa cek di deskripsi, dan kalau ada salah mohon koreksinya. Langsung aja kita tambahin satu foto. Kalau udah di sini kalian bisa panjangin sampai detik 09.10. Lalu kalian klik efek, klik tambahkan efek, masuk di distorsi urup, kalian cari efek yang upin atau tiles. Lalu kalian klik yang pengaturan standar dan kalian aktifin mirrornya. Selanjutnya kalian kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di move atau transform, kalian cari yang ombang-ambing. Nah, buat sudutnya kalian ubah jadi 90,0 derajat. Lalu di frekuensi kalian ubah jadi 0,70 Hz. Magnitudenya biarin. Lalu kalian bisa langsung aja kembali, kalian klik tambahkan efek dan kalian masuk di move atau transform, kalian cari yang ayun. Lalu di frekuensinya kalian ubah jadi 0,50 Hz. Selanjutnya kalian masuk di sudut 1, kalian ubah jadi min 2,5 derajat. Sudut 2 kalian ubah jadi 2,5 derajat atau kebalikan dari sudut 1. Lalu kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di distorsi urup, kalian cari efek lengkung faktral. Lalu di sini untuk magnitudenya kalian ubah jadi 0,010. Nah, kalau udah kalian masuk di detail, kasih keyframe di awal, kalian ubah jadi 0,87. Lalu yang di akhir kalian bisa ubah jadi 0,31. Lalu kalian masuk di lakunarity dan di sini kalian ubah jadi 0,48. Kalian bisa langsung aja kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di blur, kalian cari yang motion blur atau brown gerak. Lalu kalian klik tambahkan efek lagi, masuk di move atau transform, kalian cari yang pemindahan acak. Nah, selanjutnya di sini untuk magnitudenya kalian kasih keyframe di detik 08.16. Lalu kalian ubah jadi 0 dan kalian kasih keyframe di akhir, kalian ubah jadi 167. Setelah itu kalian masuk di pertahanan keyframe dan kalian klik kurva 2, kalian fullin ke bawah. Masuk di evolution, kasih keyframe di akhir biar jadi 0,00 dan di detik 08.16 kalian ubah jadi 0,73. Masuk di set, masuk di pertahanan keyframe, klik kurva 2, kalian fullin ke bawah. Masuk di set, kasih keyframe di akhir biar jadi 0,00 dan di detik 08.16 kalian ubah jadi 0,62. Lalu di pertahanan keyframe kalian bisa kasih kurva ketiga dan kalian fullin ke atas. Kalian kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di blur, kalian cari yang linear strike. Nah, setelah itu di kekuatannya kasih keyframe di awal, ubah jadi 0,10 dan kalian masuk di detik 03.19, kalian bisa cari dulu dan kalau udah kalian bisa ubah jadi 0,00. Nah, setelah itu kalian bisa atur. Kalau udah kalian masuk di pertahanan keyframe, kalian bisa klik kurva ketiga, kalian fullin ke atas. Kalian kembali dan kalau udah di sini kalian potong di detik 04.03, klik foto yang belakang, masuk di efek, kalian masuk di pemindahan acak, kalian salin efek. Lalu masuk di foto yang pertama, kalian klik efek, masuk di pemindahan acak. Lalu kalian klik titik 3 dan kalian tempel pengaturan efek. Nah, setelah itu di sini kalian bisa klik foto yang kedua dan kalian masuk di move atau transform bagian ketiga. Lalu kalian kasih keyframe di awal. Lalu kalian masuk di detik 06.20, kalian ubah jadi 560 px. Detik bit selanjutnya kalian bisa ubah jadi 695 px. Di detik bit selanjutnya kalian bisa ubah jadi 568 px. Di detik bit selanjutnya kalian ubah jadi 644 px. Lalu di detik 08.21 kalian bisa ubah jadi 538 px. Lalu yang di akhir kalian bisa ubah jadi 1080 px. Lalu kalian bisa masuk di pertahanan keyframe dan kalian klik kurva 3, naikin setengah dan kalian salin kurva. Selanjutnya kalian tempelin di kurva selanjutnya, kecuali kurva terakhir. Nah, buat kurva yang terakhir
kalian bisa klik kurva yang kedua, lalu horizontalnya kalian fullin. Selanjutnya di sini kalian bisa klik yang bagian pertama dan kalian masuk di detik 07.12. Lalu kalian kasih keyframe. Di detik bit selanjutnya kalian geser ke kanan. Selanjutnya kalian bisa geser ke kiri. Lalu selanjutnya kalian geser ke kanan. Nah, untuk detik 8.16 kalian geser ke tengah. Masuk di pertengahan keyframe awal, kalian bisa tempel kurva yang udah kita salin tadi sampai selesai. Nah, kalau udah kayak gini kalian bisa masuk di border dan bayangan, kalian aktifkan stroke-nya, lalu di warnanya kalian ubah jadi putih. Nah, untuk ukurannya sendiri kalian bisa atur jadi 22,0. Nah, kalau udah kayak gini kalian bisa tambahin aja satu foto di depannya. Kalau udah kalian panjangin sampai detik 11.25 dan kalian bisa potong di detik 10.09, klik yang awal, gandakan satu layar, klik foto yang atas, masuk di blending dan opacity, kasih keyframe di awal 100% dan di akhir 0%. Klik foto yang belakang, lalu kalian masuk di move atau transform bagian ketiga, kasih keyframe di awal. Nah, lalu di detik bit selanjutnya kalian bisa zoom jadi 802 px. Lalu di detik bit selanjutnya kalian bisa zoom lagi jadi 879 px. Dan yang terakhir kalian bisa zoom jadi 966 px. Nah, kalau dari sini kalian masuk di pertengahan keyframe dan kalian klik kurva 3, fullin ke atas semuanya. Lalu kalau udah di sini kalian bisa langsung aja kembali dan kalian potong-potong fotonya sesuai detik bit sampai selesai. Setelah itu kalian bisa tambahin satu foto lagi. Nah, lalu di sini kalian bisa panjangin sampai detik 14.12 dan kalian potong di detik 12.26. Klik yang awal, gandakan satu layar, klik yang atas, masuk di blending dan opacity, kasih keyframe di awal 100%. Dan kalau udah kalian kembali, klik foto belakangnya, masuk di move atau transform bagian ketiga, kasih keyframe di awal. Dan di detik selanjutnya kalian bisa ubah jadi 848 px. Selanjutnya kalian zoom jadi 942 px. Dan di akhir kalian perkecil jadi 720 px. Oke, kalau udah di sini kalian bisa masuk di pertengahan keyframe dan kalian klik kurva ketiga, lalu kalian fullin bagian horizontalnya. Nah, kalau udah kalian kembali masuk bagian kedua, kasih keyframe di awal sama di akhir. Lalu di detik bit yang kedua kalian ubah jadi min 9 derajat. Lalu selanjutnya kalian ubah jadi 9 derajat. Nah, selanjutnya kalian masuk di pertengahan keyframe awal dan kalian kasih kurva ketiga dan horizontalnya kalian fullin sampai selesai. Nah, kalau udah selesai di sini kalian bisa kembali dan kalian potong-potong fotonya sesuai detik bit. Kalian masuk di foto yang awal, kalian masuk di move dan transform bagian ketiga, kalian ubah kurvanya kayak gini. Kalian klik kurva 3, lalu horizontalnya kalian fullin kayak foto yang keempat tadi. Nah, setelah itu kalian tambahin satu foto lagi. Setelah itu kalian panjangin sampai detik 17.00. Lalu di sini kalian potong di detik 15.12 dan kalian klik yang belakang, masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di awal. Untuk selanjutnya kalian zoom jadi 802 px. Selanjutnya kalian zoom jadi 879 px. Lalu di paling terakhir kalian ubah jadi 966 px. Nah, kalau udah kayak gini kalian masuk di pertengahan keyframe dan kalian kasih kurva 3, horizontalnya kalian fullin semuanya. Lalu kalian bisa kembali dan kalian potong-potong foto yang sesuai detik bit. Masuk di foto yang pertama, gandakan satu layar, klik yang atas, masuk di blending dan opacity awal 100 dan di akhir 0, tambahin satu foto lagi. Nah, ini kalian panjangin sampai selesai dan kalau udah kalian potong di detik 17.29, gandakan satu layar yang awal, blending dan opacity yang di awal 100% dan di akhir 0%. Lalu kalian langsung aja potong-potong foto yang sesuai detik bit dan kalian balik secara horizontal di detik 18.19. Setelah itu kalian masuk di detik 09.10, kalian klik yang atas, masuk di efek, klik tambahkan efek, masuk di distorsi urap, kalian cari efek yang upin atau tilas. Lalu di mirrornya kalian aktifkan dan kalian masuk dipotong, kasih keyframe di awal biar jadi 1,000, lalu yang di akhir kalian ubah jadi 1,500. Kembali klik tambahkan efek dan kalian masuk di ombak ambing, masuk di move atau transform, kalian cari yang ombak ambing.
Lalu untuk sudutnya di sini kalian bisa atur jadi 340,0 derajat. Lalu di frekuensi kalian bisa atur jadi 6,80 Hz. Untuk magnitude-nya kalian biarin, dan untuk magnitude-nya kalian kasih keyframe di tengah ubah jadi 0, dan di awal kalian ubah jadi 500. Setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe dan kalian klik kurva 3 fullin ke atas. Horizontalnya kalian agak mepetin. Salin kurva, kalian bisa salin kurva dan kalian kembali. Kalian klik tambahkan efek, masuk di blur, kalian cari yang motion blur atau buram gerak, klik yang pengaturan standar. Lalu tone-nya kalian bisa ubah jadi 1,50. Kalian kembali klik tambahkan efek, kalian tambahin ombak ambing lagi. Sudutnya biarin, frekuensinya kalian ubah jadi 8,60 Hz. Lalu di magnitude kalian kasih keyframe di tengah, ubah jadi 0. Lalu yang di awal kalian ubah jadi 150. Nah setelah itu di sini kalian masuk di pertengahan keyframe dan kalian tempel kurva yang udah kita salin tadi. Kembali dan kalian klik tambahkan efek. Lalu kalian masuk di warna dan cahaya, kalian cari yang berwarna atau exposure gambar, klik yang pengaturan standar. Nah di sini untuk exposure-nya kalian kasih keyframe di tengah biar jadi 0,00 dan bagian di awal kalian ubah jadi 1,15 atau sesuaiin sama foto kalian. Nah kalau dari sini kalian masuk di pertengahan keyframe, kalian klik kurva 3 fullin ke atas. Nah kalau dari sini kalian bisa langsung aja kembali dan kalian masuk di tambahkan efek, masuk di distorsi uap, kalian cari efek yang turbulent displace. Lalu di offsetnya yang X kalian ubah jadi 64. Kalian keluar fotonya aja biar gak nge-lag. Lalu untuk kekuatannya kasih keyframe di awal biar jadi 0,250. Lalu yang di akhir kalian ubah jadi 0,000. Lalu kalian masuk di pertengahan keyframe dan kalian kasih kurva 3. Kalian atur kayak gini. Lalu kalian masuk di evolution dan kalian bisa atur jadi 4,62. Lalu di bawahnya kalian klik yang XY, masuk di skala, kalian ubah jadi 0,50, kasih keyframe di awal, dan buat di akhir kalian bisa ubah jadi 2,00. Masuk di pertengahan keyframe, klik kurva 3, lalu kalian kembali, lalu di oktav kalian ubah jadi 1. Lalu kalian kembali dan salin efek, kalian tempel di foto bawahnya, kalian klik efek upin, hapus keyframe yang di belakang. Lalu kalian masuk di foto selanjutnya, kalian tempel di atas, tempel juga di bawah. Lalu kalian masuk di efek upin, kalian hapus keyframe yang di akhir. Selanjutnya kalian tempel juga di atas. Lalu yang di bawah kalian masuk di efek upin, hapus keyframe yang di akhir. Pokoknya kayak gitu terus sampai selesai. Kalau dari sini kalian bisa masuk di foto selanjutnya yang belum ada efeknya, dan kalian klik efek, klik tambahkan efek, masuk di distorsi uap, kalian cari efek yang upin atau tilas, klik yang pengaturan standar. Nah di mirrornya kalian aktifkan dan kalian bisa kembali, klik tambahkan efek, masuk di move auto transform, kalian cari efek yang ombak ambing. Nah buat sudutnya di sini kalian kasih keyframe di awal dan kalian ubah jadi 90,0 derajat. Lalu yang di akhir kalian ubah jadi min 90,0 derajat atau kebalikannya yang awal tadi. Nah kalau udah kayak gini kalian masuk di frekuensi dan kalian ubah jadi 0,25. Setelah itu kalian masuk di magnitude, kasih keyframe di akhir ubah jadi 0, dan buat yang di awal kalian ubah jadi 100. Nah setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di move auto transform, kalian cari efek yang ayun atau swing, klik yang pengaturan standar. Lalu di frekuensi kalian bisa atur jadi 1,10 Hz. Di sudut 1 kalian kasih keyframe di awal dan kalian ubah jadi min 2,0 derajat. Lalu yang di akhir kalian ubah jadi 0,0 derajat. Masuk di sudut 2 kalian kasih keyframe di awal, kalian ubah jadi 2,0 derajat. Lalu yang di akhir kalian ubah jadi 0,0 derajat. Kembali masuk di, kalian tambahkan efek, masuk di blur, kalian cari yang motion blur atau buram gerak, klik yang pengaturan standar. Setelah itu kalian klik tambahkan efek, kalian masuk di warna dan cahaya, kalian cari yang paparan atau exposure gambar, klik yang pengaturan standar. Nah di sini untuk exposure-nya kasih keyframe di tengah biar jadi 0,00 dan di awal ubah jadi 1,15. Setelah itu di sini kalian langsung aja kembali dan kalian salin efek.
Lalu kalian tempelin di semua foto yang belum ada efeknya. Nah setelah itu kalian masuk di foto yang miring-miring, ada kayak move dan transform bagian keduanya. Kalian klik efek, klik tambahkan efek, masuk di distorsi overlap, kalian cari efek yang turbulent di splash lagi. Nah setelah itu untuk parallaxnya yang X kalian ubah jadi 21, lalu yang offset kalian ubah jadi 11. Masuk di kekuatan, kasih keyframe di akhir, kalian beri jadi 0,250 dan yang di tengah kalian ubah jadi 0,000. Masuk di pertengahan keyframe dan kalian kasih kurva 2, horizontalnya kalian fullin. Lalu kalian masuk di evolution, kalian bisa atur jadi 4,67. Nah lalu yang di bawahnya kalian klik yang X, masuk di skala, kalian kasih keyframe di tengah, kalian ubah jadi 0,01 dan yang di akhir kalian ubah jadi 3,33. Setelah itu masuk di pertengahan keyframe dan kalian klik kurva 2, horizontalnya kalian fullin. Nah di sini untuk oktavnya kalian ubah jadi 1, lalu di streetnya yang X kalian ubah jadi 0,01, lalu yang di Y nya kalian ubah jadi 0,49. Lalu di sini kalian langsung aja salin efek dan kalian tempelin di semua foto di bagian ini. Nah kalau udah, kalian tempelin juga di foto-foto akhir sebelum bergantian foto. Nah contohnya di sini kalian tempel efeknya dan bentar teman-teman. Oh jadi tadi salah. Kalian hapus saja untuk efek turbulennya di sini kecuali yang di akhir. Lalu kalian tempelin efek turbulennya semua untuk di foto yang bagian keempat ya teman-teman. Nah lalu kalian tempelin juga di bagian foto terakhir sebelum bergantian foto di detik 11.09 dan juga di detik kalian bisa cari yang di detik paling akhir, di foto bagian paling akhir. Lalu kalian masuk di awal video dan kalian klik tanda plus, klik yang kotak, lebarin satu layar, lalu kalian klik efek, klik tambahkan efek, masuk di lainnya, kalian cari yang salin latar belakang. Kalian kembali klik tambahkan efek lagi, masuk di blur, kalian cari yang bertajam dan kalian klik yang pengaturan standar. Nah di kekuatannya kalian bisa ubah jadi 0,26. Lalu kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, kalian cari yang ganti warna. Nah di warna barunya kalian ubah jadi abu-abu dan di ganti warna kalian ubah jadi hijau. Selanjutnya untuk filternya kalian ubah jadi 53%. Nah kalau udah, kalian kembali, kalian klik tambahkan efek, lalu kalian masuk di bagian paparan gamma, kalian ubah jadi 0,630. Selanjutnya kalian kembali, kalian klik tambahkan efek, masuk di map or max or key, kalian cari yang vignette atau skema. Nah lalu di ukuran kalian ubah jadi 121,8%. Selanjutnya di roughness kalian ubah jadi 48%. Dan untuk di feather kalian fullin jadi 1,000. Kalian kembali gandakan satu layar, kalian klik yang atas, masuk di efek, kalian hapus ganti warna sama skema, masuk di paparan gamma, gammanya kalian ubah jadi 0,070. Masuk di offset, kalian ubah jadi 0,15. Oke, selanjutnya kalian kembali, kalian klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, kalian cari yang warna cerah, kalian klik yang pengaturan standar. Lalu di garisnya ini kalian atur di pertengahan warna biru. Nah kalau udah kayak gini, kalian bisa langsung aja kembali, kalian klik tambahkan efek, masuk di blur, kalian cari yang Gaussian blur. Nah lalu di kekuatannya kalian buat jadi 0,555. Setelah itu di sini kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di lainnya dan kalian cari efek yang pemetaan ulang channel. Lalu yang R biarin, G ubah jadi 0, P ubah jadi G. Kalian kembali, klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya dan kalian cari efek yang pergeseran W. Klik yang pengaturan standar dan kalian kembali, masuk di blending dan opacity, klik yang cerahkan, klik yang linear.g. Lalu kalian langsung aja panjangin kedua persegi panjangnya dan kalau udah kalian bisa cek-cek dulu. Nah setelah itu kalian bisa langsung aja ekspor untuk videonya. Nah oke teman-teman, jadi proses ekspornya udah selesai, langsung aja kita cek hasilnya.
aku dan jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.